Selamat datang di channel YT Artikel 2. Dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lewati iklannya ya bosku, agar kami semakin semangat. Terima kasih. Episode 223, kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Hotman membawa semua orang datang ke Rahman dan 4 orang lainnya dengan jarak 3 meter. Mereka pun terkejut melihat Rahman dan 4 orang lainnya sudah siap berkelahi dengan mereka yang lebih dari 100 orang. Dia telah berpetualang selama belasan tahun, dan sekarang sudah menjadi bos pasukan bawah tanah kota Citra, dan dia sudah pernah bertemu dengan banyak pahlawan. Namun keempat orang ini adalah orang yang paling berani yang pernah ia temui. 4:100, tidak ada ketakutan sama sekali, ini yang baru namanya pemberani. Aku si Hotman adalah orang yang bicaranya masuk akal. Sebelumnya bocah ini telah melukai 20 lebih saudaraku, keluarga kalian mengikat dan menyerahkannya pada kita. Aku si Hotman tidak mempermasalahkan masalah sebelumnya lagi. Meskipun Hotman sedikit mengagumi Rahman dan yang lainnya, tapi dia tidak lupa dengan tujuan kedatangannya, yaitu untuk membawa Rahman kepada Tuan Gusti. Henry, berjanjilah padanya, teriak Mia di dalam kerumunan. Asalkan Rahman diberikan kepada Hotman, Hotman tidak akan mencari gara-gara lagi dengan keluarga Pratama. Tentu saja dia sangat bersedia. Ayah, yang penting dia sudah bilang, itu karena Rahman memukul mereka, mereka baru datang mencari masalah. Apalagi yang kalian ikut campuri. Cepat kembalilah. Hermin juga berteriak keras. Indra tidak mengatakan apa-apa, dia hanya memegang erat tongkat besi yang ada di tangannya. Diam kalian. Henry akhirnya bersikap keras, menoleh dan meneriaki Mia dan Hermin. Kill, ayahmu ingin membunuhmu, jangan temani dia, ayo cepat kembali. Mia tidak bisa memanggil Henry, dan hanya bisa meneriaki putranya. Kill tidak menoleh ke belakang, hanya menatap Hotman, memegang erat tongkat besi yang ada di tangannya, dan berkata dengan dingin, Hotman, orang yang melukai anak buahmu adalah aku, itu tidak ada hubungannya dengan kakak sepupuku, datanglah kepadaku jika kamu ingin balas dendam. Kill, apakah kamu sudah gila? Apakah kamu mau mati? Mia menghentakkan kakinya dan langsung bergegas pergi menarik Kill pulang. Sebelumnya ketika Hotman belum menunjuk Rahman, dia tidak ingin mengatakan apa-apa. Tetapi pada saat ini Hotman telah menunjuk bahwa mereka hanya ingin mencari Rahman, jadi kenapa keluarga Pratama masih bisa menemani Rahman untuk cari mati? Jika mau bertarung, ayo bertarung. Indra sudah tidak tahan mendengarnya, dan dia orang pertama yang menerobos dengan memegang erat tongkat besi. Tidak peduli Mia atau Hermin, mereka telah membuatnya benar-benar marah. Dia bersedia duluan menerobos untuk mencari mati, daripada mendengar kata-kata yang tak tahu malu dari kedua orang ini. Melihat Indra yang benar-benar bergegas duluan, Rahman sedikit terdiam. Tapi dia juga mengagumi keberanian Indra. Kalau begitu ayo bertarung, kata Rahman sambil memegang erat 2 tongkat besi di tangannya dan juga bergegas maju. Hotman dan yang lainnya melihat Indra dan Rahman bergegas maju, semua menatap mereka dengan mata yang lebar. Selama ini hanya orang lain yang takut pada mereka, jika mereka tidak bertindak, orang lain tidak akan berani bertindak. Tidak habis pikir hari ini 4 orang keluarga Pratama menyegarkan pandangannya lagi. Hotman mengambil tongkat besi dari seorang berandal, dia sebelumnya pernah mendengar kalau Rahman sangat pandai berkelahi, dan dia juga ingin membuktikan apakah Rahman benar-benar hebat dalam berkelahi. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba di belakang terdengar suara keributan. Dia menoleh ke belakang dan melihat ketikungan, ternyata datang belasan mobil yang berhenti di belakang mobil mereka. Kemudian 100 lebih orang turun dari mobil, dan orang-orang itu terlihat lebih ganas dari mereka. Rahman juga melihat mobil roti itu, yaitu Messi dan yang lainnya yang datang. Dengan ekspresi senang, dia bergegas ke depan Indra dengan kedua tangan memegang tongkat besi, dan tidak ada putaran sama sekali di mana dia lewat. Pada dasarnya, jika dipukul dengan tongkat besi, harus dipukul sampai pingsan.
Keganasan Rahman memberi Indra dan 3 orang lainnya keberanian yang lebih besar, dan ketiganya juga mengangkat tongkat besi dan menghancurkannya. Sebenarnya mereka bertiga bukan bahan pertarungan, hanya saja di depan ada Rahman yang membuka jalan, dan hampir semua senjata terfokus pada tubuh Rahman, hanya sedikit orang yang memperhatikan mereka. Sebaliknya, mereka malah memberikan zona aman. Begitu mereka menyimpang dari Rahman, tongkat besi yang ada di tangan mereka dihancurkan dengan ganas, dan mereka juga melukai beberapa orang. "Kak Hotman, cepat pergi, bergegaslah ke arah kami." Seorang berandal melihat sekelompok pria kekar yang ada di belakang itu menangkap dan memukul teman mereka, dan segera memberitahu Hotman. Tentu saja Hotman tahu kalau pihak lain bergegas ke arah mereka. Dan terlebih lagi pihak lain bertubuh kekar, seperti seseorang yang dapat dengan mudah memukul beberapa dari mereka. Bagaimana mereka berani untuk bertarung? Apakah Rahman yang memanggil orang-orang ini kemari? Hotman menoleh ke belakang melihat mata Rahman yang sedang memukul anak bawahannya dengan mata yang memiliki niat untuk membunuh. Dengan kekuatan berkelahinya Rahman, walau tanpa bantuan sekelompok orang yang ada di belakang itu, dia merasa dirinya sulit untuk menangkapnya hari ini. Siapa sebenarnya orang ini? Mengapa Tuan Gusti mau mengeluarkan 200 miliar untuk menangkapnya? Hotman bertanya-tanya dalam hatinya. "Kak Hotman, sudah terlambat, sepertinya mereka telah mengepung kita," kata seorang berandal sambil menarik tangan Hotman. Hotman meresponnya, dan terlepas dari kerumunan, lebih baik dia melarikan diri dengan membawa beberapa tulang punggung. Ada 20 atau 30 orang yang ikut Hotman melarikan diri. Begitu mereka melarikan diri, berandal lainnya langsung kehilangan keinginan untuk bertarung. Satu persatu dari mereka melarikan diri, seperti sekelompok burung yang ketakutan. Rahman juga berhenti ketika melihat Hotman melarikan diri. Yang penting saat ini kerumunan berandal hanya sibuk melarikan diri, dan tidak bisa melukai Henry dan yang lainnya. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Messi. "Arah barat daya, dengan berjarak 20 meter dari kalian, halangi mereka," kata Rahman, sambil melihat ke rute pelarian Hotman. Tidak peduli mengapa Hotman ingin menangkapnya secara khusus, atau hanya untuk membantu Adrian, tapi dia harus menangkap Hotman hari ini. Oke, Messi juga melihat ke arah di mana Hotman dan yang lainnya melarikan diri. Dia menutup telepon dan mengejar mereka dengan 10 lebih saudaranya. Semua orang dari keluarga Pratama melihat Hotman membawa orang untuk melarikan diri, dan mereka semua tidak berani percaya. Dengan sangat cepat ia menyadari ternyata sudah ada seseorang yang datang untuk membantu. Hanya saja orang-orang yang datang ini lebih mirip kekuatan tanah. Melihat mereka mengejar dan memukul sekelompok orang dari Hotman, seperti mengejar dan memukul sekelompok anjing, dan semua orang sedikit terkejut. "Ya Tuhan, siapa orang-orang ini? Mengapa mereka mau membantu kita?" kata Hermin dengan terkejut. Mia menggelengkan kepalanya, tetapi matanya dengan cepat mencerah, dan berkata dengan gembira, "Apa jangan-jangan Samuel yang memanggil bantuan?" Sepertinya memang Samuel yang memanggil bantuan. Kalau bukan dia, siapa lagi yang bisa membantu keluarga kita? Begitu mata Hermin mencerah, dia juga merasa begitu. Jika tidak, orang-orang ini tiba-tiba datang untuk membantu keluarga mereka, benar-benar sulit dikatakan. Tetapi jika Samuel yang memanggilnya, dia pasti juga ada di sana, tapi kenapa tidak terlihat dia? "Hermin, coba kamu telepon dan bertanya, apakah Samuel yang membantu kita?" kata Mia dengan wajah penuh harap. Hermin menganggukkan kepalanya, mengeluarkan ponselnya dan mencari nomor Samuel, melihat sekelompok orang memegang Hotman di depan Rahman. Hermin seketika kaget, apa jangan-jangan Rahman yang memanggil sekelompok orang ini? Bagaimana mungkin dia bisa memanggil begitu banyak orang? Saat dilihat, orang-orang ini kekuasaan bawah tanah di tempat lain. Bersambung.